Halo semuanya, kembali lagi dengan saya pada kesempatan ini. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai skill 3 dan melanjutkan video sebelumnya. Pada skill 3 itu dia membahas apositif, judulnya itu Be Careful of Apositif. Hati-hati terhadap apositif ya. Nah, sebelum kita ke latihan dan contoh soal, kita harus tahu dulu apa itu apositif. Sini sudah jelaskan. Apositif can cause confusion in the TOEFL test because an apositive can be mistaken for the subject of a sentence. Nah, jadi ini artinya apositif tuh bisa menyebabkan bikin bingung ya, bikin bingung pada TOEFL test terutama pada structure ya, bagian structure, karena apositif itu terkadang bisa kita sangka itu sebagai subjeknya sentence. Oke, lanjut di sini. An appositive is a noun that comes before or after ya. Di sini ada before or after another noun to rename it or describe it and has the same meaning. Oke, jadi pengertian dari apositif itu merupakan suatu kata benda, ya, a noun di sini, positif suatu kata benda yang ada sebelum atau setelah kata benda lainnya. Nah, dan mempunyai makna yang sama. Makna yang sama dan fungsinya itu untuk mendeskripsikan atau menamai lagi kata benda tadi. Kata benda yang digantikannya itu. Nah, untuk lebih paham, kita lihat langsung ke contoh. Nah, pada soal ini, pada contoh ini, Sally, the best student in the exam, got an A on the exam. Nah, di sini yang dimaksud A positif itu adalah the best student in the exam. Inilah yang dimaksud A positif. Nah, A positif seperti yang dijelaskan di atas tadi, dia hadir berada sebelum atau setelah another noun, kata benda lainnya. Jadi pada kasus soal ini, maksudnya contoh kalimat ini, dia ada atau apositifnya berada setelah subjeknya ini. Nah, jadi apositif ini berfungsi untuk menjelaskan kata benda yang ada sebelum atau setelahnya. Nah, pada kasus ini, kata benda yang dijelaskannya itu berada sebelumnya. Nah, jadi, subjeknya ini adalah Sally. Subjeknya Sally. Dan ini apositifnya. Kemudian di sini ada verb. Got ini verb ya. Nah, ini udah jadi kalimat lengkap ya. Ada subjek dan ada verb. Nah, yang dimaksud dari pernyataan di sini, yang dimaksud dari pernyataan ini, yang ini, bahwa terkadang orang tuh menganggap apositif itu adalah suatu subjek dari kalimat. Nah, jadi kalau kita nggak tahu apa itu apositif, bisa saja kita menganggap subjeknya yang ini. Subjeknya ini. Namun, bukan ini subjeknya, tapi yang ini. Nah, ini disebut apositif. Nah, tugasnya dia menjelaskan subjek yang berada di depan. Dan perlu dicatat lagi, apositif itu kalau dia berada di tengah antara subjek dan verb, kalau dia berada di antara subjek, dan verb, maka dia diberi koma di sini. Diberi koma, dipisahkan dengan koma.
Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, kita lihat dua contoh ini. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Nah, di sini sama seperti contoh yang barusan kita lihat. Tom ini merupakan subjeknya, dan ini verbnya. Nah, ini kan udah ada subjek dan ada verb ya. Nah, di sini a really good mechanic ini bukanlah subjek, namun dia adalah apositif. Positif. Ingat yang apositif tuh kalau dia berada di antara subjek dan verb, maka dia dipisahkan oleh koma. Ini ada koma ya. Dia dipisahkan oleh koma. Jadi yang di tengah ini jangan kita salah ya, jangan kita anggap ini adalah sebagai subjek. Ini bukan subjeknya. Ini ya positif. Tugasnya dia menjelaskan subjek yang berada di depan ini. Dia memberikan informasi tambahan mengenai subjek ini. Oke. Dan dia harus memiliki makna yang sama. Maksudnya itu gini, kalau dia di sini dijelaskannya tentang orang, maka di sini juga harus orang. Tom itu kan orang ya, orang. Nah, di sini juga mekanik, kata benda yang menjelaskan orang. Mekanik itu merujuk pada orang ya. Kalau di sini benda misalnya car, mobil, maka di sini yang menjadi apositifnya itu harus benda juga. Oke, kita lihat contoh berikutnya. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Nah, pada kasus yang ini, apositif ada di awal atau dia um, after ya, before ya kan boleh before or after ya. Jadi artinya apositif tuh nggak selalu di tengah-tengah ini, nggak selalu seperti di tengah-tengah ini dipisahi koma di sini. Terkadang apositif juga bisa muncul di awal. Nih, seperti ini. Dia mendahului subjeknya yang dijelaskannya. Nah, apabila dia seperti ini, komanya hanya satu. Komanya berfungsi hanya untuk memisahkan antara apositif dengan subjeknya saja. Nah, Tom ini tidak perlu koma lagi. Tom tidak perlu koma lagi. Tidak perlu koma lagi. Karena ini subjek, bukan apositif ya. Nah, yang diberikan koma hanya apositifnya. Ini tidak perlu lagi koma. Jadi, ini sudah ada subjeknya. Sudah ada subjeknya. Ya, ini sudah ada subjeknya dan ini sudah ada verbnya ya. Nah, ini apositifnya. Sama. Tugasnya yaitu menjelaskan atau memberi informasi tambahan kepada subjek atau benda yang dijelaskannya. Nah, ini ada catatan ya. An appositive cannot be a subject of a sentence. Jadi appositif itu tidak bisa menjadi subjek dari sentence. Oke, walaupun dia noun phrase ya. Walaupun syarat jadi subjek itu kan kemarin ada pronoun atau noun ya. Atau noun. Tapi kan apositif noun. Kenapa dia nggak bisa jadi subjek? Ya, karena di sini sudah ada subjeknya ya. Dia tugasnya hanya menjelaskan subjeknya ini atau kata benda lainnya ini. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soal pada skill 3 ya yang bisa saja muncul kira-kira seperti ini kalau di TOEFL test. Nah, kita bahas dulu nomor 1, bla bla bla, ada kata
Ingat ya, di sini ada koma, hati-hati. Koma ini juga sebagai bisa jadi clue buat kita. George, ada koma lagi, is attending the lectures. Ingat bahwa kalau apositif itu berada di tengah-tengah, di antara subjek, kalau dia berada di antara subjek dan verb, maka dia harus diberi koma. Kalau dia apositifnya berada di tengah-tengah. Ini saya kasih apositif dengan APP aja ya. Nah, kalau apositifnya berada di tengah-tengah seperti ini, maka harus ada koma yang memisahkannya. Ya, lain cerita kalau apositifnya di depan. Kalau di depan hanya satu koma, subjek dan verbnya tidak diberi koma lagi. Nah, berarti karena ada clue koma 2 ini, kita simpulkan bahwa George ini bukanlah subjek, tapi dia apositif. Ini apositif ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, bisa saja kita menganggap George ini adalah subjek. Bukan, karena nih komanya ini, 2 koma ini yang buatnya menunjukkan bahwa ini bukanlah menjadi clue bahwa ini bukanlah sebagai subjeknya. Nah, kita bahas dulu. Nomor right now. Berarti kita cari yang kita butuhkan adalah kan untuk kalimat lengkap kemarin itu butuh satu subjek dan setidaknya butuh satu subjek dan satu verb. Di sini sudah ada verbnya. Is attending adalah verb. Nah, subjek yang belum ada berarti subjek yang kita cari di sini. Right now, kita pilih ya, lihat pilihannya. Right now bukanlah subjek. Dia adverb, dia nggak bisa jadi subjek. Ini salah ya. Happily juga. Ini ingat ya, yang berakhiran ly itu biasanya itu adverb ya. Ini juga tidak bisa jadi subjek. Yang C, because of the time. Nah, kita harus simpulkan juga. The time emang noun phrase atau kata benda. Dia bisa saja jadi subjek. Namun, materi sebelumnya yang saya jelaskan bahwa subjek itu tidak boleh diawali oleh preposisi. Of ini adalah preposisi. Preposisi. Jadi dia tidak bisa jadi subjek ini ya. Ini salah. Nah, kita butuhnya subjek. My friend. My friend ini bisa jadi subjek. Karena dia adalah noun ya. Karena dia noun. Jadi jawabannya adalah D. Yang benar adalah D. Kita lanjut yang nomor 2. Sini ada kalimat umpang lagi. Terus ada koma. Perhatikan komanya nih. Sarah readily misses her basketball shots. Nah, kalau kita mengingat ke materi yang barusan kita bahas, kalau tadi apositifnya berada di antara subjek dan verb, kalau dia berada di antara subjek dan verb, berarti dia diberikan koma di antara mereka. Berikan koma seperti ini. Tapi kan apositif tidak selalu harus di antara subjek dan verb. Apositif juga bisa di awal, di depan subjeknya. Nah, kalau apositifnya di awal subjek, maka komanya hanya satu di sini, dan ini subjeknya, dan ini verbnya. Nah, berarti ini apositifnya. Nah, pada kasus ini menunjukkan bahwa yang kita butuhkan itu adalah apositif. Selain itu, kalau kita lihat lebih lanjut di sini sudah ada subjeknya. Subjeknya ini ya. Ini subjeknya, Mrs. itu verbnya. Nah, subjek dan verb. Sudah ada ya subjek dan verb. Berarti yang kita butuhkan adalah apositif di sini. Nah, komanya ini memberikan clue kepada kita. Oke, kita lihat pilihan A. An excellent basketball player. Sebelum ke A, kita coba kita langkahkan dulu pilihan A, kita ke B dulu. An excellent basketball player. Nah, di sini ada subjek. Subjek is kemarin bisa jadi verb ya. Nah, yang kita butuhkan kan apositif. Kalau apositif kan
tidak ada verbnya seperti ini, tidak ada subject verb lagi. Dia biasanya kumpulan kata, noun phrase. Jadi ini bukan jawaban yang tepat ya, ini salah. Kita ke C. Sarah is an excellent basketball. Ini sama ya, dia ada subjek di sini dan ini ada verb. Nah, sebenarnya kalau ada koma seperti ini, yang ini ada koma seperti ini, bisa saja ada subjek plus verb dan koma subjek plus verb. Jadi bisa saja pada TOEFL test itu ada 2 subjek dan 2 verb atau bahkan lebih dari 2 verb dan 2 subjek, bisa saja. Namun pada kasus seperti ini dia biasanya harus dihubungkan dengan kata hubung, harus ada konektor. Nah, saya tulis C di sini. Konektor. Konektor itu kata hubung seperti when, because, after, before. Nah, pada kasus pilihan C ini tidak ada kata hubung. Jadi dia tidak bisa disatukan disatukan pada kalimat dua ini. Dia bisa saja masuk sini asal ada konektornya. Tapi kalau kita lihat di depan Sarah ini tidak ada konektor dan di sini juga di kalimat ini tidak ada konektor. Maka kita simpulkan ini tidak bisa jadi uh, um, tidak bisa mengisi kata rumpang di situ. Oke, sekarang kita ada pilihan A dan D. Nah, ini sama-sama noun phrase ya. Noun phrase. Ingat, A positif itu bukan verb ya, tapi noun phrase. Atau noun, bisa juga noun. Noun phrase itu kumpulan noun ya. Nah, ini noun phrase. Nah, ya, kedua ini bisa jadi A positif. Nah, sekarang nggak mungkin kan jawabannya 2. Nah, kita harus lihat dan ingat kembali bahwa A positif itu haruslah memiliki makna yang sama. Jadi saya jelaskan kalau subjeknya itu mengenai manusia, tentang manusia, maka A positifnya itu tentang manusia juga atau orang juga tentang orang. Kalau subjeknya itu tentang benda, maka yang dijelaskan A positifnya itu berupa benda juga. Nah, kita lihat Sarah ini adalah orang. Nah, kata play ini adalah permainan. Ini merujuk kepada noun, benda ya, benda. Noun, benda, atau thing lah ya, thing, benda, permainan, benda. Sedangkan player itulah person. Kita butuh person. Jadi person ya. Jadi kata play di bawah tadi pada pilihan D ini tidak bisa mengisi di sini karena nggak nyambung. Karena kita butuhnya yang itulah person, bukan benda. Jadi jawabannya A ya, yang benar. Oke, kita lanjut ke exercise 3. Oke, kita garis bawahi seperti biasa subjeknya sekali, verbnya 2 kali, dan melingkari apositif frase apositifnya. Oke, dan berikan tanda C apabila kalimat itu benar dan I apabila itu salah. Langsung aja nomor 1. The son of the previous owner, the owner is undertaking some fairly broad changes in management. Nah, di sini kita sudah temukan ada subjeknya dan ada verbnya. Tetap harus jangan dilupakan ya, ini guideline kita dalam mengerjakan soal. Kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Di sini sudah ada subjek dan ada verb. Nah, tapi kita kan lagi bahas apositif ya. Dia minta juga garis bawahi apositif. Nah, di sini apositifnya. Ini apositifnya inilah yang jadi apositifnya. Berarti dari kalimat nomor 1 ini kita simpulkan bahwa apositifnya itu ada di awal, mendahului subjek. Karena kan positif itu bisa di awal subjek, mendahului subjek, atau di antara subjek dan verb. Nah, pada kasus nomor 1 ini, positifnya di awal. Nah, kita juga lihat harus memiliki makna yang sama. Kita cek ya.
The owner. Owner itu pemilik ya. Pemilik itu orang kan, berarti ini orang. Nah, sini ada kata son, anak ya. Anak laki-laki. Berarti dia orang ini kan. Nah, berarti udah cocok ya sama-sama person. Jadi ini benar. Apositifnya juga benar. Kalimat yang benar. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini sudah ada verb. Graduated itu verb. Namun, namun belum ada subjeknya. Belum ada subjeknya. Last semester ini keterangan waktu ya. Dia tidak bisa jadi subjek. Nah, a friend bukanlah subjek. A friend ini adalah apositif. Nah, verb sudah ada di sini. Verb sudah ada. Namun, pada nomor 2 ini tidak ada subjek. Berarti ini kalimat yang salah. Incorrect. Kalimat yang salah. Jadi, ingat kalau apositif itu berada di antara subjek dan verb, dia dipisahkan oleh 2 koma. Jadi yang dipisahkan 2 koma ini adalah bukanlah subjek. Dia tidak bisa jadi subjek, tapi dia adalah apositif. Kita ke nomor 3. Valentine's Day, February 14 is a special. Nah, di sini sudah ada verbnya. Nah, yang ini subjeknya. Berarti ini apositifnya. Berarti ini ingat ya, berarti apositifnya ini di antara subjek dan verb. Kalau di antara subjek dan verb, dia dipisahkan dengan koma. Lain cerita kalau dia di awal atau mendahului subjek. Apositifnya hanya diberikan 1 koma saja untuk memisahkan subjek dengan apositifnya ini 1. Nah, berarti ini di antara subjek dan verb. Kalau kita lihat di sini adalah hari Valentine. Di sini Februari 14. Jadi ini tentang benda ya, atau tentang hari. Dan ini juga tentang hari. Berarti kita simpulkan bahwa ini apositifnya juga memiliki arti yang sama dengan subjek yang dijelaskannya. Itu harus sama ya. Kalau dia benda, yang dijelaskan harus benda juga subjeknya atau yang dijelaskan. Kalau orang juga yang dijelaskan. Jadi ini kita simpulkan jawabannya benar. Kita lanjut ke nomor 4. At long last, the chief executive officer. Nah, di sini ada has decided. Has decided, ya ini perfect ya. Ini sudah ada verbnya. Nah, ini seperti nomor 4. Sama seperti pada nomor 2. Nomor 4 ini sama kasusnya seperti nomor 4 ini pada kasusnya sama seperti nomor 2. Tidak ada subjek. Hilangnya subjek. Berarti ini kan syaratnya ada subjek, ada verb. Hanya ada verb, berarti ini incorrect. Terus, the chief executive officer ini bukanlah subjek. Kenapa? Ini yang buatnya. Koma 2 ini menandakan bahwa ini bukan subjek. Ini adalah apositif. Subjek tidak bisa dipisahkan seperti ini ya. Kalaupun dia dipisahkan, dia di depan gini. Nah, kalau kita lihat di sini, at long last, ini bukanlah subjek. Dia tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Kalau kita lihat, ini ada preposisi. At ini adalah preposisi. Kan kita udah bahas di skill 2. Preposisi, kalau ada noun phrase diawali preposisi, maka itu tidak bisa jadi subjek. Kalau diawali preposisi, tidak bisa jadi subjek. Maka di sini tidak ada, pada nomor 4 tidak ada subjek. Oke, ini pilihan jawaban yang salah. Ya, kita lanjut ke nomor 5. Tonight suppers left over from the night. Oke, di sini sudah ada verbnya. Ini verb ya, kita tandai. Nah, saya tulis lagi di sini. Biar jangan sampai lupa. Hal yang pertama kita lakukan itu identifikasi dulu apakah ada subjek, ada verb. Verbnya sudah ada. Nah, kita lihat lagi di sini. Sudah ada subjek juga. Ini subjek. Nah, kan kemarin kalau udah ada subjek, ada verb, itu udah benar ya. Tapi
kita juga harus cek juga sekarang, karena udah masuk ke skill 3 ya. Sekarang yang harus kita perhatikan juga apositif, kalau ada apositif. Apakah apositifnya itu sudah benar menjelaskan subjeknya ini? Kayak kita lihat tonight supper. Tonight supper itu artinya makan makan malam ini ya, makan malam ini. Jadi ini kita simpulkan lah yang dijelaskan adalah benda kan. Jadi yang menjadi apositif juga harus benda, tidak boleh orang ataupun hewan. Kalau kita lihat di sini leftover from last night. Leftovers ini benda ya, sisa-sisa makanan gitu, sisa-sisa gitu. Jadi masih nyambung dengan supper tadi. Berarti ini apositifnya. Apositifnya juga selain harus benar, juga dia harus nyambung dengan subjek yang karena dia menjelaskan subjeknya. Jadi kita simpulkan ini nomor 5 benar. Yuk kita lanjut ke nomor 6. The only entrance to the closet, the door was kept locked. Oke, di sini sudah ada subjek. Verb-nya pun sudah ada. Subjek, verb sudah ada. Nah, kalau kita lihat di depannya, the only entrance to the closet. Oh, berarti ini apositifnya. Apositif. Nah, apositif kan bisa di depan atau di antara subjek. Pada kasus nomor 6 ini, dia di depan. Makanya cuma ada satu koma yang memisahkan. Nah, kita lihat apakah apositifnya ini sudah benar atau sudah sesuai dengan subjek yang dia jelaskan ini. Nah, di sini kan ada kata door. Nah, itu benda ya, menunjukkan ini adalah tentang benda. Nah, di sini ada entrance. Entrance, closet juga. Berarti dia masih berkaitan dengan door. Entrance, pintu masuk ya. Nah, pintu masuk dengan door masih berkaitan ya. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa apositifnya juga benar. Kita nomor 6 benar. Lanjut ke nomor 7. In the cold of winter, a well heating unit would not, ini sudah ada verbnya ya. Would not turn on. Ini verb ya. Verb. Nah, di sini kita lihat ada 2 koma yang memisahkan. Berarti ini kita simpulkan adalah a wall hitting adalah apositif. Positif yang berada di antara subjek dan verb. Nah, kan tadi verbnya sudah ketemu. Nih verbnya. Berarti kita cari subjeknya lagi. Apositifnya juga udah ada. Nah, sayangnya pada soal nomor 7 ini tidak bisa menjadi subjek. Ingat, dia tidak bisa jadi subjek. Dia tidak bisa jadi subjek. Ingat, pada skill 2. Pada skill 2, noun phrase atau kata benda yang diikuti oleh preposisi di depannya tidak bisa jadi subjek. Di sini ada preposisi, maka dia gagal jadi subjek. Nah, kita simpulkan pada soal nomor 7 ini, tidak ada subjeknya. Maka kalimat ini tidak lengkap. Ya, jadi incorrect. Kita lanjut ke nomor 8. The new tile pattern, yellow flowers on a white background, really brighten up. Nah, ini brightens up itu merupakan verbnya ya. Ini sudah ada verb. Sudah ada verb. Dan kita lihat di sini ada koma, ada 2 koma. Artinya ini apositif. Nah, kita simpulkan ini apositifnya. Udah dapat ya apositifnya. Nah, ini apositif. Ini apositif. Sekarang kita cari kan verbnya sudah ada, kita cari subjeknya. Nah, ini juga sudah ada subjeknya. Ini bisa jadi subjek. Maka subjek dan verbnya sudah ada. Kemudian apositifnya ada juga yang dipisahkan menggunakan koma di antara mereka, di antara subjek dan verb. Ini apositifnya di tengah-tengah ya, bisa. Sekarang satu lagi yang perlu kita identifikasi. Apakah apositifnya ini apositif ya, apakah apositifnya ini sudah benar menjelas atau sudah sesuai dengan subjek yang dijelaskannya. Oke, kita lihat
the new tile pattern. Berarti di sini ada kata pattern. Pattern ini benda ya, pola, benda. Jadi apositifnya harus tentang benda juga. A yellow flowers on a white background. Ini artinya flowers. Flowers itu benda juga ya. Flowers, bunga hijau, bunga kuning pada background yang putih. Berarti ini menjelaskan patternnya ini. Pattern. Berarti nyambung ya. Apositifnya sudah nyambung dengan subjek yang dijelaskannya. Berarti kita simpulkan ini kalimat yang correct. Dan nomor 9. The high power computer, the most powerful machine of its type. Di sini sudah ada verb ya. Ini sudah ada verb. Nah, kita cari subjeknya. Di sini tidak ada subjek. Tidak ada subjeknya. Di sini, kalau dia mau jadi subjek, yang the high power computer ini, atau the most powerful machine, ini ada ya, ada dua noun phrase di sini. The most powerful machine of its type. Ini, apabila dia mau jadi subjek, maka dia tidak boleh dipisahkan dengan koma seperti ini. Dia harusnya nomor 9 ini diberikan koma di sini. Nah, ini jadi apositifnya. Yang the most powerful machine of its type ini mesinnya. Baru ini yang the high power ini jadi subjeknya. Nah, sayangnya pada nomor 9 ini tidak ada koma yang memisahkan. Maka ini tidak bisa jadi subjek. The high power computer ini tidak bisa jadi subjek. Maka ya hati-hati juga. Koma juga bisa membuat kalimat itu salah ya. Ingat, kalau apabila positifnya di tengah antara subjek dan verb, maka harus ada koma di antara yang memisahkan positifnya. Oke, kita simpulkan kalimat ini salah karena tidak ada komanya itu yang memisahkan subjek dan verbnya terhadap positif ya. Nomor 10, a long time friend and confident, the psychologist was often. Nah, kita lihat di sini sudah ada subjeknya ya, psychologist. Di sini ada verbnya, sudah ada verb. Nah, kita lihat lagi, a long time friend and confident. Berarti ini adalah apositif. Nah, kita simpulkan bahwa apositif itu kan bisa di awal mendahului subjek yang dia jelaskan atau di antara subjek dan verb. Nah, pada kasus nomor 10 ini berarti dia di awal mendahului subjeknya. Nah, kita lihat apakah apositifnya sudah sama dengan subjek yang menjelaskannya. Nah, psychologist di sini adalah orang, person. Maka dia ini person ya. Maka apositifnya harus tentang person juga, mengenai person. Di sini ada friend. Friend kan orang kan? Jadi kita simpulkan bahwa ini udah person juga. Nah, person sama-sama person ya. Nah, kita simpulkan ini apositifnya benar, udah sesuai. Berarti kita simpulkan nomor 10 benar. Yap, akhir kata kita sudah berada di akhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nantikan video-video berikutnya. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video penjelasan lainnya. Terima kasih.